Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara mahasiswa. Program Sarjana Sistem Informasi STIMI Karisma Makassar, semester keempat ya ini. Kita ketemu lagi, alhamdulillah hari ini di hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 di kelas praktikum. Ya, di kelas praktikum pemrograman web. Jadi setelah berapa kali tertunda minggu lalu, terus kelas praktikumnya yang tertunda, ya teori udah, tapi kalau saya masuk teori lagi hari ini nanti tidak nyambung dengan praktikum yang hari ini, makanya pagi ini kita isi dengan praktikum, nanti siang baru kita teori lagi. Kalau bisa nanti Jumat kita bisa jadwalkan lagi ya untuk praktikumnya. Bisa ya? Kita bahas sebentar ya. Oke, sebelum praktikum hari ini saya minta Anda download, ya saya harap sudah download praktikum 3, modul praktikum 3 tentang pemrograman modular. Kemudian untuk latihan kita hari ini, untuk praktikum kita hari ini, ada sampel data yang saya siapkan di sini. Ya, jadi kalau Anda baca, kalau kalian baca modul praktikum 3, di dalamnya ini ada teori ya, kemudian di situ diminta untuk membuat folder praktikum 3. Nah, foldernya kalian bisa bikin baru ya, bikin baru seperti kemarin di kelas desain, di mana saya tunjukkan bagaimana kita membuat repository online di GitHub, kemudian kita clone menggunakan GitHub Desktop. Ya, kalian ulangi lagi langkah itu, kemudian masukkan praktikum 1, praktikum 2 dari kelas pemrograman web kita, masukkan ke repo itu ya. Repositorinya saya minta diberi nama pweb 211. Kalau kemarin kan dweb 211. Nah, repositori yang Anda bikin adalah pweb 211, kemudian di cloning pakai GitHub Desktop seperti contoh kemarin, ya buka lagi videonya, lalu masukkan semua praktikum 1, praktikum 2 di situ, ya folder, plus hari ini tambahkan praktikum 3. Oke? Ya, jadi saya kasih Anda waktu untuk membuat membuat repository, ya, membuat repository di GitHub. Oke ya? Mana saya punya? Oke, enggak apa-apa, ini saya kasih contoh lagi ya. Di GitHub, ya, kemarin ada pweb 211. Ini ya, ini masih kosong nih ya, harusnya ada ini cuma readme-nya yang kebaca. Jadi kalian bikin repository baru namanya pweb 211, private ya. Private supaya nggak contek-contekan. Oke. Kemudian kita di mana tuh? Di setting. Salah, bukan di setting, di mana? Code. Mana dia? Di mana ya? Ini masih setting. Ini di code. Ya. Di mana untuk ini code. Ini. Ya, sorry lupa. Oke, bikin repository baru di GitHub namanya pweb 211, atau mungkin waktu di awal pertemuan awal sudah pernah bikin, langsung itu aja dipakai. Kemudian kita ini open with GitHub Desktop. Ya. Open GitHub Desktop.
Ini tunggu launching dulu GitHub desktop-nya. Oke, ini ya. Dia mau cloning dan kita diminta untuk menyebutkan di folder mana. Jadi saya choose, silahkan pilih kemarin yang dweb. Ya, kemarin yang dweb. Jadi saya bikin baru, ini webdev praktikum, dan saya bikin pwebnya di sini. Ya, untuk desain web ini repo lokalnya, kemudian saya bikin yang baru pweb 211 select. Oke, kemudian clone. Oke, ini udah ya. Jadi sekarang di sini saya simpankannya di OneDrive ya, tapi kalian nggak usah pakai OneDrive. Simpan di mana terserah, karena itu kan lokal, jadi saya nggak urusnya. Di 2211 webdev praktikum, ini yang kemarin dweb, sekarang yang tadi yang saya baru bikin adalah pweb 211. Ada readme ya, ada readme karena memang di sini tadi ada readme-nya, ini ada readme-nya. Ya kan? Ini ada readme-nya, ada penjelasan ya, silakan kalau mau dibikin, nggak wajib. Nah sekarang saya mau copy praktikum 1, praktikum 2 dari tugas yang kemarin. Ya, saya buka foldernya dulu, 2211 webdev pweb ya, praktikum. Nah ini, sorry salah di sini, modul praktikum ini ya. Ya, ada contoh saya demo P2, demo P3 itu kan karena saya ngasih contoh di Anda ya. Jadi saya bikin folder demo P1, P2 gitu, P3. Nah, kalian sudah punya praktikum 1, praktikum 2, ini di-copy saja. Ya. Copy ke sini. Ya, copy ke sini pweb 211 yang tadi di cloning. Kemudian nanti kita bikin baru praktikum 3. Saya copy begini. Ya. Saya ambil demo P2, P3 sekalian. Saya copy juga. Nah, setelah di-copy, itu berarti di GitHub desktop-nya. Ya, di GitHub desktop-nya di sini. Itu ada perubahan ini, kita commit. Ya. First time commit, kasih gitu aja. Ingat, ini wajib diisi. Ya. Kemudian commit to main. Lalu, kalau sudah, push origin. Oke, sekarang di sini, ini kalau saya reload, udah ada semua yang tadi saya commit. Oke ya, berarti sudah ada backup di repository online pweb 211. Selanjutnya kalian jangan lupa undang saya sebagai kolaborator. Saya nggak tahu kalau dia nggak punya yang 32 bit ya. Waduh, iyakah? Hanya untuk 64 bit? Ntar saya cek dulu. GitHub desktop 32 bit. Oh iya benar. Waduh, gimana ya? Gimana ya?
64 bit, bener. Ya, aduh. Iya, begitu saja sih sebenarnya bisa. Ini kan GitHub Desktop, hanya untuk memudahkan, ya, untuk memudahkan. Jadi kalau kalau, tidak tersedia versi selain 64 bit, ya berarti harus susah dikit gitu, ya, harus susah dikit. Eee, dipakai ini saja, pakai add file saja satu-satu, ya, add file. Kemarin waktu saya, lagi lagi keluar kota ya, itu ada yang saya harus kerjakan di GitHub, kemudian, yang www.karisma.cid itu harus di-update ya. Nah, itu saya kerjakan di perjalanan pakai pakai HP, itu bisa kok, ya, tapi pakai add file. Dicoba dulu ya Helen ya, nanti saya cari jalan lagi ya, atau nanti saya bikinkan kalau sempat demo untuk kalau dia sebenarnya sih lebih enak pakai teks ya, pakai teks di komen lain ya. Cuman memang kalau orang nggak biasa ribet gitu. Makanya saya kasih tunjuk pakai GitHub Desktop. Sayangnya tidak berlaku untuk yang masih pakai sistem operasi 32 bit. Oke, diupayakan dulu ya Helen ya. Oke, sekarang jadi kalian yang sudah berhasil pakai GitHub Desktop, ya ini sudah ada, jadi tinggal undang saya ya di sini di setting sebagai kolaborator manage access. Ada yang sudah masuk emailnya, cuman kemarin saya belum sempat buka. Ya, tadi malam masih sibuk siapkan modul untuk hari ini. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang karena folder saya sudah pindah ke sini, ya, folder saya sudah pindah ke sini. Jadi ini saya ganti dulu. Ini masih di sana ya, masih yang tadi. File, open folder, kemudian praktikum pweb. Ini saya ganti pweb. Webdev. Ini ya, saya ada di sini, praktikum. pweb 211 ini yang saya buka. Select. Oke? Ya. Nah, kalian kerjanya di praktikum 3, ya, kalian kerjanya di praktikum 3, saya kerjanya di demo P3, jadi jangan disamakan, ya. Demo P3. Ini praktikum 3 yang saya pakai buat sampel untuk bahan nulis nulis modul, ya. Tapi untuk demo di kelas ini saya pakai folder ini. Kalian pakai praktikum 3. Tuh, bikin folder praktikum 3, kemudian download data sampel JS. Data sampel JS itu isinya ini. Ya, ada beberapa nama mahasiswa, ya, nama depan, nama belakang, kemudian NIM dan jenis kelamin, LP. LP itu laki-laki atau pria. Oke, sudah. Pertama, foldernya sudah ya. Foldernya, tunggu saya tutup yang satu biar nggak bingung. Ya, foldernya udah, ini. Kalian mungkin cuma punya praktikum 1, praktikum 2, dan hari ini nambah praktikum 3 ya. Nggak harus ada demo P2, P1 gitu. Oke, dan ini sudah link dengan dengan GitHub. Bagaimana tahu dia link dengan GitHub? Itu kita bisa buka view-nya, kemudian buka hidden item-nya. Nah, ini ada .git-nya. Itu berarti dia sudah link dengan Git. Oke ya? Lanjut ya. Yang pertama kalian pastikan ada data sampel. Udah? Sudahkah Anda mendownload data sampel?
Ini ya, download data sampel JS dari linknya ini, ya linknya sebenarnya Google Drive, tapi saya persingkat di Bitly, ya, ambil dari iClassroom juga bisa, kemudian masuk dalam folder praktikum 3, dan kalau dibuka isinya seperti ini, ya pastikan jangan diganggu yang bawah ya. Oke, lalu tambahkan ini ya, tambahkan sedikitnya 5 nama mahasiswa lagi, termasuk nama Anda. Jadi kalau namanya belum ada di sini, ya, ini saya ngikuti urutan di Classroom berdasarkan abjad, ya, berdasarkan abjad. Alvin Hong, Alvin Pratama, Ananda Triana, Andi Ishak, Cynthia, Cindy, Fakita, dan Franz. Ya, itu 8 ya. 8 nama pertama di daftar absensi di Classroom. Ya, nah kalau kebetulan namamu belum ada, tambahkan 5 termasuk namamu. Tapi kalau namamu sudah ada, tambahkan 5, terserah. Ya, Karang aja NIM-nya Karang, LP-nya kalau ndak hafal yang ini laki atau perempuan, udah nggak apa-apa, buat sampel. Udah. Angkat tangan yang sudah. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya sudah nambah 5 ya? Sudah nambah 5 nama ya? Kalian nambah 5 nama, itu juga termasuk latihan untuk menulis elemen objek seperti ini. Ya, perhatikan komanya, perhatikan titik duanya, perhatikan tanda petiknya. Oke? Boleh di copy terus nanti diganti namanya bisa. Ya, tapi jangan lupa koma. Tanda koma antara setiap elemen. Ini adalah objek di dalam array. Array bernama mahasiswa, tapi di dalamnya objek, data bertipe objek. Ya, data bertipe objek terisi 4 key, ya 4 properti, ya first name, last name, NIM, dan LP. 8 sudah ada, tambah 5 lagi, termasuk namamu kalau belum ada di 8 ini. Angkat tangan kalau sudah ya. Jangan biarkan saya nunggu lama. Nanti waktu kita terbuang. Nah, kok tinggal 5? Angkat tangan yang sudah, nanti saya yang turunkan kalau sudah. Baru 6 orang. Lah, ada berkurang. Saya tunggu 21 angkat tangan. Kalau tidak, ya nggak lanjut. Tes satu-satu. Saya kira nggak kedengaran.
Baru 9 dari 20. Oke, laptopnya misal macet. Kurang 1, 19. Nanda kenapa? Jelek jaringan, oke. Saya nambah. Oke, saya baru nambah satu saya. Yap, satu nama lagi. Kalian nambah 5 ya. Oke, saya save ini dan di sini harusnya ada perubahan. So, semua yang angkat tangan, pastikan Anda bisa commit. Commit sekarang. Ya, update data sampel.
.js. Oke, silakan commit sekarang. Walaupun saya belum diundang untuk kolaborasi di repomu yang baru, ya. Tapi sebentar kalau saya sudah diundang, saya bisa ngecek jam berapa kamu komitnya. Oke, commit sekarang 10.35. Commit push. Ya. Jadi sekarang di sini kalau saya masuk ke demo P3, ya, ini data sampel, ini isinya sudah ada tambahan tadi, ya. Tadi belum ada Helen, sekarang sudah ada tambahan Helen. Nah, kalian ada tambahan 5 di sini. Kalaupun saya belum diundang, saya pasti bisa ngecek ini jam berapa di commit, ya. Oke, commit sekarang. Commit dan push. Oke, Fakita, oke. Oke, Alvin di HP, saya catat. Oke. Oke. Ya, ini chatnya juga di-record, jadi nanti saya bisa cek lagi. Oke, kalau gitu kita lanjut. Ya, yang bisa commit, commit. Ya, yang bisa commit pakai GitHub Desktop, langsung commit, langsung push. Sekarang, lanjut. Ya, lanjut, kita bikin file baru namanya program01.js. Ya, kita bikin file baru namanya program01.js. Di sini saya bikin file baru ya. Kalau kalian pakai Praktikum 3, di sini new file, kemudian kasih nama program 01.js. Oke? Ya. Nah, di dalam sini ini adalah data sampel, ya, data sampel sekian banyak, ya. Kemudian diekspor. Kalau diekspor berarti ini akan bisa dibaca dari sumber lain. Ya, sorry, dari program yang lain. Misalnya program 01JS ini kita bikin file baru, ya. Terus saya mau baca, ya. Saya mau baca, saya lihat ya, saya tes begini dulu. Oke. Log, ya. Mahasiswa. Oh, ini baru pertama, dia belum kenal. Jadi kita ketik dulu, ya. Kita ketik dulu ininya, statement impornya, ya, statement impornya ini. Mahasiswa require data sample, ya. Kita bikin dulu const mahasiswa sama dengan require data sampel. Pilih saja ya, jangan diketik. Ya, jangan diketik karena nanti kalau diketik resiko salah ketik. Pilih dari yang ada, enter. Ini ya, titik koma. Ini berarti kita memanggil variabel bernama mahasiswa, ya, yang ada di data sampel. Gitu ya. Di sini kan ada mahasiswa dan diekspor, kan? Kalau dia nggak diekspor seperti ini, maka di sini tidak akan dikenal. Ya, kemudian nama yang kita sebut di sini adalah nama yang sama dengan nama ekspornya di sini. Ya,
Ini mahasiswa, ini adalah variabel mahasiswa, isinya array, array-nya elemennya objek, ya, kemudian diekspor. Nah, kalau dia diekspor, kita bacanya dari sini, sebut namanya, kemudian require data sample. Artinya, nanti variabel mahasiswa ini dibaca dari file data sample. Ya, syaratnya ini diekspor. Nanti saya kasih lihat. Kalau nggak diekspor, kenapa? Misalnya ya. Nah, sekarang saya bilang, log, ya, mahasiswa length. Length itu menghitung jumlah elemen. Ya, menghitung jumlah elemen. Oke, saya save ini, kemudian kita run pakai terminal, new terminal, ya. Lalu kita coba node, mode, jangan salah ketik ya, node. Kemudian perhatikan, kita berada di PWeb 211, ya, VS Code sekarang berada di folder PWeb 211. Nah, program kita ada di dalam demo P3. Kalau di kamu praktikum 3, ya, disesuaikan. Berarti saya harus menyebutkan nama foldernya. Ya, saya menyebutkan nama foldernya. Kamu sebut praktikum 3, saya sebut demo P3 slash nama programnya, program 01. Enter. Dapat? Ya. Kalian dapat berapa? 13, Pak. 13, Pak. 13. Kok 13? Tadi 8 tambah 5. Oh ya, cocok. Ya, 13. Saya 9 karena tadi 8 tambah 1. Oke ya. Kalau mau lihat isinya, gimana? Ini kan cuma jumlahnya nih, karena kita minta mahasiswa.length. Kalau mau lihat isinya gimana? Kalau mau lihat isinya yang 9 itu atau di kalian 13 itu gimana? Oke, console log mahasiswa. Jadi ini saja, ya. Ini saja, tapi tanpa length. Length itu untuk menghitung panjang. Kalau mahasiswa saja berarti isi variabelnya ditampilkan. Ya, thank you Natasha. Good. Save. Kemudian kita running ini. Ya, ulang. Maka isinya sekarang kelihatan. Ya, 9 itu yang mana? Ini nih isinya. Oke ya, bisa ya. Nah, sekarang coba bagaimana kalau nggak diekspor? Jadi baris yang paling bawah ini saya sembunyikan. Ya, saya komen. Jadi dia nggak berfungsi ya. Kalau hijau begini berarti nggak berfungsi. Saya save. Ya, kemudian saya jalankan lagi program 01. Panah atas, enter. Kosong. Ya, undefined. Lihat, ya, undefined ada dua ya, ada dua result. Yang pertama undefined itu adalah hasil dari mahasiswa length, panjangnya elemen mahasiswa. Kemudian yang bawah itu adalah objek kosong, karena memang nggak ada datanya. Ya, itu karena di sini saya matikan ekspornya. Artinya variabel mahasiswa ini tidak akan terbaca di mana-mana. Ya, jadi kalau kita mau supaya dia terbaca, kita pastikan dia diekspor. Ya, dia diekspor, saya save, kemudian kita importnya begini barisnya. Oke, ini kalau saya jalankan, udah jalan lagi. Bisa ya? Mudah-mudahan sampai sini paham ya, ini masih gampang. Oke, kita kembali ke modul. Ini tadi untuk tampilkan datanya. Ya. Nah, sekarang kita bikin file baru
Jadi ceritanya kita mau bikin library, ya, namanya fmhs.js, ya. Anggap aja ini adalah function mahasiswa. Jadi saya singkat fmhs.js, ya. So, saya bikin di sini new file fmhs.js. Oke. Terus di dalamnya kita bikin ini function baru, ya, add random score. Please kamu jangan protes, Pak, kok nama variabel, nama functionnya itu bahasa Inggris bikin susah-susah. Saya sudah pernah sampaikan alasannya, ya. Kamu mesti membiasakan diri nulisnya pakai bahasa Inggris, karena ketika kalian berkolaborasi dalam development, itu kita nggak tahu berkolaborasinya dengan siapa, gitu kan? Bisa saja kamu masuk di perusahaan lokal, misalnya perusahaan nasional, tapi di dalamnya ada tim dari luar negeri misalnya. Nah, kebiasaan kita menggunakan nama variabel bahasa Inggris, nama function bahasa Inggris itu akan sangat membantu kita untuk memahami kode orang, begitu juga orang lain bisa memahami kode kita, gitu ya. So, saya bikin di sini function, ya, function add random score, ya, tanpa parameter. Oke. Ya. Nah, saya mau baca, perhatikan ya, perhatikan ya. Saya mau baca for, ya, for of. Pakai for of karena saya mau baca array. Ya, for MHS of mahasiswa. Ini lihat, saya pilih mahasiswa. Ini pilih ya. Begitu saya ketik mah, dia langsung tawarkan. Ini mau nulis mahasiswa nih. Ya, ini mau nulis mahasiswa nih. Dia ada di data sampel loh, gitu ya. Kalau ini saya enter, lihat, cek. Nah, importnya nggak usah kita tulis lagi, udah langsung dia tambahin di atas sini. Ya, jadi kamu jangan kopas dari modul ya, jangan kopas dari sini ya, supaya berasa tuh mekanismenya VS Code membantu kita, gitu ya. Tadi saya cuma ketik MAH, dia langsung tawarkan itu mau nulis mahasiswa. Ya, mahasiswanya ada di data sampel. Begitu kita enter, dia langsung nambahkan ini. Oke? Ya. Nah, saya bikin variabel saya bikin perulangan mahasiswa. Setiap elemen mahasiswa akan dipindahkan sebagai MHS. Ya. Kemudian saya bikin perulangan di sini, let i sama dengan 0. Ya, karena array itu hitungannya dari 0. Lalu saya mau ngedit nih data mahasiswa. Jadi data mahasiswa yang ini tadi itu saya mau modifikasi. Begini. Mahasiswa yang ke I, ya, di kalian ada 13 kan, di saya ada 9 kan, jadi kita harus tunjuk mahasiswa yang ke I, tambahkan skor. Ini berarti kita nambah properti baru terhadap data objek mahasiswa. Ya, tambahkan skor sama dengan, sebenarnya ini tanpa kurung juga bisa ya, kalau di modulnya itu tanpa kurung, math. Nah, ini adalah pemanggilan built-in function. Ya, built-in function artinya function yang sudah tersedia di JavaScript masuk dalam library math. Ya, math itu adalah koleksi fungsi-fungsi matematika. Salah satunya random. Random itu menghasilkan bilangan acak antara 0 dan 1. Ya, bilangan acak antara 0 dan 1 kita kalikan dengan 30, maka dia akan menghasilkan bilangan acak antara 0 sampai 29. Ya, sampai 30 kali. Kemudian plus 70. Jadi nanti skornya tidak ada di bawah 70. Oke?
Nah, jangan lupa, ini mahasiswa yang ke I, berarti mahasiswa yang ke 0. Itu adalah data pertama. Kita punya 13 data kan? Ya, kalian punya 13 data. Maka kita harus pastikan bahwa setiap mahasiswa itu bertambah skornya, ditambahin skornya. Ya. Nah, I di sini sama dengan 0. Kalau kita tidak merubah nilai I, maka yang berubah itu cuma mahasiswa yang ke 0. Ya. Karena itu kita mesti bikin begini. Ya, ini adalah supaya I-nya bertambah. Jadi I yang ke 0, mahasiswa yang ke 0, masukkan skornya. Lalu kemudian I++ itu berarti mahasiswa yang ke 1, ya, tambahkan skornya. I++ mahasiswa yang kedua dan seterusnya. Salah. Ini dalam sini. Sorry. Ini di dalam sini. Ya, dalam sini. Di dalam perulangan ya, di dalam perulangan. Oke. Kemudian function ini mau kita panggil dari program 01. Ya, mau kita panggil dari program 01. Jadi saya tambahkan di bawahnya, ya. Saya tambahkan di bawahnya modul dot exports sama dengan add random score. Ya, artinya function ini sekarang sudah bisa diakses di luar dari file ini. Ya, gitu. Sekarang kita ke program 01. Oke, saya sisip di sini. Kalau lihat modulnya, ini ya, add random score sebelum console log mahasiswa. Ya, sebelum console log mahasiswa. Jadi kita baru saja membuat function untuk menambahkan skor. Ya, menambahkan skor ke dalam setiap data objek mahasiswa. Ya, skornya diisi acak antara 70 sampai 100. Ya, 70 tambah 30 kan 100. Nilai minimumnya 70. Kita lihat hasilnya. Sorry, saya ke sini. Ya, di sini saya panggil add. Nah, lihat lagi. Saya baru ketik add. Ya, dia langsung nawarin add random score. Enter. Maka otomatis di atas sini langsung ditambahin cons. Ya, add random score dari FMHS. Oke ya. Nah, sekarang kita simpan, kemudian kita coba jalankan. Dan lihat hasilnya. Ini sudah saya save. Ada yang salah? Add random score. Kenapa tidak berfungsi? Modul export sudah, program 01 sudah, add random score. Oh, sorry. Ini mesti pakai kurung buka tutup. Oke, saya jalankan. Lihat. Ya, lihat ini. Setiap mahasiswa sekarang itu ditambahkan skornya 88,6, 96,2, 80,8, 98,8, 79,9. Oke, ini adalah hasil dari eksekusi ini, add random score. Ya, saya tanya, ini function atau prosedur?
Ini function atau prosedur? Oke, kenapa prosedur, Franz? Tidak ada return, that's right. Ya, kalau tidak ada return berarti dia prosedur, tapi deklarasinya tetap sebagai function. Ya, di bahasa pemrograman yang dulu-dulu ya, termasuk Pascal yang kalian sempat pelajari, itu kalau function ya kita deklarasikan sebagai function, kalau prosedur kita deklarasikan sebagai prosedur. Tapi di bahasa pemrograman yang sekarang, function, prosedur, deklarasinya sama, tapi bedanya tidak ada return-nya. Good. Oke, sudah? Sudah sampel ini, sudah contoh ini, silakan angkat tangan yang sudah, saya mau lihat. Oke, good, Pak Kita, Fionita, Helen. Mudah ya? Ya, intinya kalian paham dulu bagaimana membuat function, kemudian export, lalu kemudian panggil dia dari program yang lain. Sehingga nanti di dalam modul ini kita bisa simpan banyak function ya yang nanti kita bisa import. Ya. Ini sebenarnya cara modul export ini agak kuno ya, tapi kalau dia berbentuk application, ya ini belum jadi application, ini masih program lepas. Nah, nanti ada cara yang lebih efisien. Ya, tapi pelan-pelan, sabar. 8, 9, 10, 11, oke, 12, oke, yang GitHub desktop-nya baik-baik saja, pasti sudah ada 2 program ini. Ya, FMHS dan program 01JS, commit sekarang. Ya, commit sekarang. Ini namanya atomic commit. Ini yang disebut atomic commit. Sebegitu selesai satu function, kalian commit. Selesai satu function, kalian commit. Ya, penjelasannya adalah FMHS added. Ya, saya baru menambahkan FMHS JS. .js. Oke, Anda bisa tulis apa saja di sini, silakan. Ya, commit to main, lalu push. Not defined, kenapa bisa? Ya, jadi kalau sudah testing jalan, hasilnya dapat, ya, maka udah bisa di-commit, artinya ini udah valid, udah benar. Kenapa, Cindy? Random score. Lihat tulisannya ya. Itu jangan-jangan salah nama, makanya kalau dia kasih apa? Suggest ya, itu di enter saja. Mana lihat Cindy? Udah? Belum, Pak. Mana lihat? Saya share screen, Pak. Iya.
Ya, FMAS dan program 01. Yang muncul di GitHub Desktop langsung di commit push. Ya. Nah, itu kan belum diimpor. Coba-coba yang tadi program 01. Program 01-nya, program 01-nya. Di atas. Tunggu dulu. Ini, Pak. Loh, ini kan data sampel. Kenapa kok kasih nama program 01? Iya, Pak. Nanti saya ubah. Ya sudah, nggak apa-apa. Karena dia import program 01. Oke lah, nggak apa-apa. Program 01 itu isinya datamu, ya. Nah, kau nggak baca sih. Modul, baca modul coba. Nggak ada perintah membuat data sampel di program 01. Ya, Iya, udah. Pak. Itu sekarang data sampelmu program 01. Sekarang lihat program 02-nya. Itu belum ada require FMHS. Coba lihat FMHS-nya. Coba lihat FMHS-nya. At random score. Itu sama namanya. Coba hapus dulu at random score yang di export yang bawah. Ya, boleh kopas aja tuh. Sama ya? Sama ya? Sama. Iya. Oke, sama sudah. Sekarang di program 02. Sekarang di program 02. Oke, coba hapus dulu baris yang itu, at random score itu. Hapus. Jangan kau hapus semua, yang satu baris saja. Ctrl Z. Hapus saja yang at random score. Jangan yang itu, yang atas. Bukan itu. Ya. Oke, coba. Ketik ulang, add. Salah, add-nya kecil. Ya, klik itu. Udah. Nah, lihat di atas. Lihat di atas. Lihat, ada tambahan baris di atas. Ya, itu tadi nggak ada tuh. Lihat, ada tambahan baris di atas dong. Tadi nggak ada itu. Sekarang sudah ada. Sekarang pasang buka kurung, tutup kurungnya. Ya, titik koma. Coba running. Save dulu. Panah atas. Panah atas saja, panah atas saja. Panah atas, panah atas. Iya, tuh. Enter. Tunggu, ada yang salah. Coba lihat, scroll itu, scroll hasil. Mahasiswa is not. Tunggu. FMHS, buka FMHS-nya. FMHS-nya. Nah, itu dia. Itu coba hapus dulu. Itu belum ada impornya tuh mahasiswa tuh. Ya, belum. Yang ini, Pak. Belum ada pemanggilannya, require-nya. Iya, harus dulu mahasiswa ulang. Bukan. Udah diklik daripada salah. Ya, mahasiswa. Cons MHS of mahasiswa. Nah, itu mahasiswanya hapus dulu. Baris 3. Oke, hapus dulu itu. Coba ketik ulang mahasiswa. Pelan-pelan. Tadi dia nggak. Udah. Iya kan? Iya. Udah, save. Coba, jalankan lagi. Panah atas, langsung. Oke, enter. Aman? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke ya? Ya, perhatikan ya. Yang lain juga Oke, perhatikan gimana nulisnya. Itu dia ngasih otomatis kok. Oke? Oke, Pak. Makasih. Ya. Kalau mau ngulang perintah di terminal, itu panah atas saja ya.
Itu panah atas saja, nggak usah diketik Yap. baru. Panah atas, kalau beberapa perintah ke atas, langsung panah atas ke beberapa kali gitu. Ya. Iya, Pak. Oke ya. Ya, yang sudah ready, langsung commit. Ya, langsung commit. Jadi, biar enak itu, begitu function ini kita anggap selesai, commit. Ya, atau satu modul program selesai, commit. Ya. Oke. Next, di modul, apalagi kerjaannya? Score rank. Ini score rank ini kita mau ngasih nilai mutu ya, istilahnya nilai mutu kalau kita score rank. Jadi kalau nilainya lebih dari 85, kita kasih nilai A. Kalau antara 85 dengan 65, kita kasih nilai B. Kalau antara 65 dengan 55, kita kasih nilai C. Selain itu, nilainya E. Jadi nggak ada nilai B-nya. Gitu ya. Nah, kenapa langsung dikasih rank sama dengan E di sini? Artinya, kalau if ini tidak terpenuhi, maka rank itu bernilai E, tidak berubah kan? Ya, tidak mungkin juga tiga if ini terpenuhi, hanya bisa salah satu kan? Jadi kita tidak perlu else. Ya, tidak perlu else if, itu lebih simpel. Ya, if lebih dari 85 dia ranknya A, maka yang lain ini pasti tidak berlaku. Ya, tidak akan dieksekusi lagi. Ya kan? Dan nilai ranknya akan berubah dari E menjadi A. Begitu juga baris kedua. Ya, dari E menjadi B, ini tidak berlaku. Ya, gitu. Baru kemudian kita return rank. Ya, ini kita bikin di dalam FMHS. Oke? Kita bikin di dalam FMHS di sini ya. Kita bikin function baru. Ya, kita bikin function baru. Oh ya, saya tadi lupa. Harusnya contoh ini kita pakai model penulisan apa lagi namanya? Model penulisan penugasan, ya assignment style gitu. Ya, saya lupa, tapi udah. Kita di sini saya kasih contoh bagaimana kita membuat penulisan dengan assignment style. Jadi gini, const ya. Apa nama variabel, nama fungsinya tadi? Score rank. Score rank sama dengan kita pakai variabel score, ya. Kemudian, bentar, assignment style. Ya, ini. Kemudian functionnya. Jadi, nama function sebenarnya ini kenapa disebut assignment style? Karena seolah-olah kita memberi penugasan pada sebuah variabel, ya. Kemudian ini parameter, ini functionnya di sini, eksekusinya di sini. Nah, ini bisa dilakukan kalau dia sebuah function. Sebuah function artinya dia punya nilai return. Ya, dia punya nilai return. Dalam kasus ini return rank. Misalnya, dan kita beri nilai awal, sini salah. Rank, ya, let rank sama dengan E. Itu ya pertamanya ya. Kita beri nilai awal dulu E, artinya kalau tidak ada kondisi dia E. Ya. Jadi sama, penulisan di modul seperti ini function. Ya, function score rank sama dengan penulisan ini. Ya, cuman ini saya pakai assignment style. Jadi mau pakai cara ini boleh, mau pakai cara ini juga boleh. Ya. Ini function biasa ya, sama dengan di bahasa pemrograman yang lain. Yang ini berlakunya hanya untuk hanya untuk function. Jadi ada nilai return. Tapi kalau ini nggak bisa, ya nggak bisa pakai cara ini. Kenapa nggak ada return-nya? Oke. Nah, sekarang kita bikin kondisi. Ya, jika jika skor lebih dari atau sama dengan
85, maka rank sama dengan A. Ya, Pak, kenapa Anda pakai tanda blok? Ya, Pak, kenapa Anda pakai tanda kurung kurawal? Ya, itu juga benar. Ya, itu juga benar. Seperti ini. Ya, kemudian ini masuk ke sana. Gitu ya. Ini juga baik. Tapi kalau isinya cuma satu, ya, kalau isinya cuma satu, maka kita bisa berhemat, ya. Ini kan pindah barisnya 2 bait, tanda kurung kurawalnya 1 bait, 3 bait, 2, 3 bait gitu ya. Lumayan kalau panjang programnya. Nah, kita bisa berhemat dengan cara kalau hanya 1 baris, ya, kita ndak usah tulis pakai tanda blok, ndak usah pakai kurung kurawal, langsung saja begini. Kalau cuma 1 baris ya. Tapi kalau statement setelah if itu lebih dari 1 baris, kita harus pakai tanda blok. Ngerti ya? Ini kebetulan cuma 1 baris. Jadi langsung begini juga nggak apa-apa. Tapi kalau dia lebih dari 1 baris, ya, itu berarti harus pakai tanda blok. Oke? Saya duplikat ini, saya bilang jika skor kurang dari 85 dan skor lebih dari atau sama dengan 65, maka dia dapat B. Oke, saya duplikat ini, lalu saya ganti, ini jadi 65, ini jadi 55, maka dia C. Kalau ada D, silakan dibikin lagi batasnya, ya. Tapi kalau begini berarti selain A, B, dan C, maka E. Gitu ya. Artinya nilai awalnya udah dikasih E. Kalau if ini tidak terpenuhi, if ini tidak terpenuhi, if ini tidak terpenuhi, maka rank-nya tidak berubah. Ya kan? Tetap E. Return-nya E. Oke? Ya. Nah, sekarang kita pakai di sini. Ya. Kita pakai di sini. Ini skor rank dipanggil di sini, tidak perlu diekspor, tidak perlu diekspor. Kenapa? Karena yang manggil dia dalam sini juga. Ya kan? Satu file. Jadi saya bikin begini. Mahasiswa yang ke I, ya, dot rank sama dengan, ya, langsung panggil skor, sorry, skor rank, buka kurung, isinya adalah skor. Ini, mahasiswa skor. Oke, F. Saya kasih lihat di modul. Ini ya. Mana dia? Sorry. Lupa saya masukin. Sorry, nggak ada. Ya, ada yang saya lupa. Ini tuh nggak di sini kurang ya, kurang. Ini tambahannya. Ini tambahannya, nanti saya update. Ya, ini tambahannya. Ini. Kalian silakan lihat perubahannya. Ini. Sorry, saya lupa masukkan. Saya cek file aslinya. Ya, betul saya lupa, sorry. Nggak ada. Nggak ada. Dan nanti sebentar saya update ya. Saya masukin aja ini. Ya, jadi tambahkan ini ya, ini.
tambahkan baris ini. Oke? Setelah bikin yang atas, ya, setelah bikin yang ini ya, ini function score rank, ya, di bawah sini harusnya masuk, saya lupa, tambahkan ini di baris add random score. Ya, tambahkan baris ini. Sebentar saya update dia punya kode. Ya, modulnya saya update. Oke? Nah, sehingga kalau dijalankan, ini saya save, kalau dijalankan nanti dia seperti ini. Lihat, ada skor, ada rank. 75,5 itu berarti ada antara 65 dengan 85, maka dia dapat B. Nyata, 87,9 itu lebih besar dari 85, maka dia dapat A. Ya kan? 98,9 itu lebih besar dari 85, jadi kondisi ini yang terpenuhi. Dia dapat A. 94 lebih besar dari 85, dapat A. Gitu ya. 70,08 itu antara 85 dengan 65, antara 65 dengan 85, dapatnya B. Oke? Ya. Selamat, tidak ada yang dapat C. Ada dapat C? Nggak ada. Ya, nggak ada. Oh, kenapa nggak ada yang dapat C? Kenapa nggak ada yang dapat C? Ada yang bisa jelaskan kenapa nggak ada yang dapat C? Karena tidak ada yang dapat di bawah 65, Pak. Ya, kenapa bisa? Kenapa bisa Dari tidak ada nilai yang dapat nilai di bawah 65? Kenapa? Yang di itu mungkin Pak, yang di skor. Iya. Kenapa Yang skornya? 30 tambah 70, Pak. Ya, ini ya. Pasti semua nilainya di atas 70, nggak akan ada yang di bawah 65. Nah, jadi kalau mau lihat ada yang dapat nilai C, ini tinggal diganti jadi 60. Gitu ya. Ya, 30 plus 60. Tadi karena dia 70 di sini, maka tidak akan ada yang kurang dari 65. Jadi tidak ada yang C. Ya. Nah, sekarang saya plus 60 berarti tidak ada yang tidak lulus nih. Ya kan? Tapi akan ada yang C. Saya save, kemudian saya panggil ulang, jalan, B, 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 B semua, B semua, B semua. C, ada C. Ya, Ananda dapat C. 62,9 itu berarti kurang dari 65. Oke? Ya, betul. Plus 70-nya. Ya. Nah, intinya kalian lihat bagaimana pembuatan function, ya, kemudian pemanggilannya. Ya, lalu function diekspor, lalu dipanggil dari program lain. Ya, dengan begitu kita bisa membuat sub-sub program dalam bentuk modul-modul yang barangkali nanti bisa dipakai lagi di proyek yang lain atau di bagian lain dari program ini. Ya, dipanggil berulang-ulang nggak masalah. Ketika terjadi sebuah kesalahan, maka kita tinggal menelusuri program mana yang salah. Ya, contoh, tidak ada nilai yang di bawah 65. Kita tahu itu di bagian mana kita mengoreksinya. Ya, tapi kalau kasusnya begini sih, ini baru 2 function, 2 file, ini masih kecil banget. Ya, kasus-kasus pemrograman yang gede-gede itu fungsinya bisa banyak banget. Ya, tapi untungnya kalau web itu kita minimalisir, ya, minimalisir programnya. Jadi web itu biasanya programnya kecil-kecil. Itu pun kita harus bisa memanfaatkan modularitasnya. Oke? Ya. Nah, kembali ke modul. Ada program 02JS, ya, kita bikin program 02JS. Ya, ini mau ngecek, ya, apakah mahasiswa lulus, ya, di mana yang lulus lebih dari 85, yang dianggap lulus kalau nilainya lebih dari 85. Jadi
kita bikin program 02JS. New file, program 02.js. Ya, isinya simple. Isinya simple. Ya, isinya simple. Add random score, enter, dia langsung tambahkan ini ya. Ya, kemudian kita bikin const pass. Ya, pass itu artinya lulus. Ya, sama dengan mahasiswa. Lihat, ya, mahasiswa langsung ditambahin di atas ini. Dot filter. Filter ini adalah function bawaan array. Jadi kalau dia datanya bertipe array, itu punya function bawaan filter. Kemarin di praktikum sebelumnya saya tunjukkan bagaimana kita melakukan searching. Ya, searching data di antara elemen-elemen array. Kita pakai perulangan, kalau ketemu stop perulangannya, kita dapat, gitu ya. Nah, itu contoh untuk kasus belajar perulangan pada array. Ya, tapi untuk pencarian data, itu sebenarnya ada function yang siap pakai. Namanya filter. Ya, filter berdasarkan kondisi tertentu. Ya, filternya saya mau begini. Ya, filter berdasarkan filter pada mahasiswa, ya, filter pada mahasiswa di mana ya mahasiswa punya skor, mahasiswa punya skor itu lebih dari atau sama dengan 85. Oke, terus kita lihat hasilnya. Log pass. Nah, nanti akan muncul mahasiswa-mahasiswa mana saja yang dinyatakan lulus. Ya, mahasiswa mana saja yang dinyatakan lulus, dilihat. Kalau dia lebih dari 85, skornya lebih dari 85, maka dia lulus. Kita lihat hasilnya. Saya jalankan, ganti programnya program 02. Ya, enter. Ini yang lulus. Oh, hanya 2. Ya, Alvin Hong sama Cindy Pakita. Ya, kenapa nilainya 88? 88, 87, 88, 88,2, 88,0, dan 87,6. Ini filter berdasarkan kondisi di mana skornya lebih besar dari 85. Oke? Ya, ini function yang siap pakai. Dan kita akan sering gunakan kasus ini. Ada banyak sih fungsi-fungsi yang siap pakai di array, ya. Tapi nanti sambil lihat kasus-kasusnya, kita akan kenalan dengan fungsi-fungsi yang lain. Ya, untuk kali ini kita kenalan dengan filter aja dulu yang gampang pakainya. Oke? Ya? Ada yang mau tanya sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan, maka cek tugas selanjutnya. Ya, tugas Anda selanjutnya adalah program 01, program 02, dan FMHS. Kalian berikan keterangan. Ya, berikan keterangan ini tujuannya apa, ini gunanya apa, setiap barisnya ya, setiap barisnya. Ya, kedua, kalian bikin function baru di dalam FMHS untuk melakukan pencarian mahasiswa berdasarkan NIM, ya, dan tampilkan melalui program 02. Jadi di program 02 nanti kita bisa lakukan pencarian berdasarkan NIM. Misalnya, saya kasih contoh gini ya. Saya kasih contoh begini. Di sini nanti saya bisa bikin begini, log, ya, log find
MHS, misalnya ya, NIM-nya berapa? Ya, 5, 10, 19, 0, 10 misalnya. Itu ya. Harusnya nanti bisa begini. Ini contoh eksekusinya. Nah, berarti kalian harus bikin sendiri function find MHS-nya. Oke? Ya, bikinnya ditambahkan di dalam sini. Jadi ada function di sini, mau pakai style ini boleh, mau pakai style yang ini boleh. Oke, sebenarnya enaknya begini nih. Ya? Oke ya. Kalau sudah bikin, silahkan langsung di-commit. Ya, ini programnya, ini tugasnya kecil. Ya, itu juga di-commit paling lambat jam 11 sebentar malam, 23.59. Ya, sekarang juga kalian kerjakan juga udah dapat tuh. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, kalau udah selesai, bikin programnya, di commit, di push, paling lambat saya mau lihat tanggalnya adalah hari ini, bukan tanggal besok. Jadi tanggal hari ini berakhirnya adalah 2359. Gitu ya. Oke. Pak, Ya, kalau kenapa? GitHub desktop-nya bermasalah bisa upload file kayak biasa, Ji? Bisa. Yang penting saya bisa lihat di GitHub. Nah, jangan Oke, lupa Pak, invite makasih. saya ya. Oke, Iya, Pak. ada lagi? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti cukup jelas ya. Tugasnya juga jelas, mudah-mudahan ya. Bikin komentar di program 01, program 02 dan FMHS ya, termasuk yang ini ya, termasuk tambahan pencarian ya. Tambahan function pencarian itu juga langsung dilengkapi. Ya, kebalik sih ini, harusnya ini nomor 1, ini nomor 2. Ya. Oke, kalau tidak ada saya kira cukup untuk sesi pagi ini kelas praktikum pemrograman web. Nanti kita ketemu lagi siang jam 13.30 insyaallah di kelas teori pemrograman web. Ya. Terus coba dicek lagi jadwalnya, siapa tahu Jumat kita bisa isi ya satu sesi ya untuk praktikumnya. Ya, untuk praktikum. Jadi nanti siang saya kasih teori yang baru, praktikumnya nanti Jumat. Kalau memungkinkan, silakan dicek. Ya, siapa tahu ada kegiatanmu. Saya silakan dikonfirmasi lewat grup WhatsApp ya. Oke, Bu Ketua. Siap, Pak. Oke, thank you. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup untuk sesi pagi ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kita ketemu lagi 1:30 ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Terima kasih. Pak,